Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Yesus Kristus Putramu yang terkasih, Engkau memperlihatkan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini mempersiapkan diri kami untuk dapat memahami misteri-Mu yang begitu agung dalam Trihari Suci ini. Dan semoga kami siap untuk merayakan perjamuan bersama Yesus Putramu dan sanggup meneladani Yesus yang mau melayani daripada dilayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Engkau kami puji kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin ataupun pejabat seharusnya menjadi seorang pelayan, sebab ia membawa amanat dan aspirasi rakyat. Ia melaksanakan tugas yang dipercayakan rakyat kepadanya, yang tentunya adalah untuk kesejahteraan. Namun seperti kita ketahui, sudah menjadi kebiasaan menjadi pemimpin dan pejabat selalu diburu banyak orang, bukan karena marwah pelayanannya, tetapi karena jabatan yang privilege yang diperolehnya. Belum lagi ada faktor penunjang ekonomis membuat orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat dan pemimpin. Itulah sebabnya ketika ada pemimpin yang sangat merakyat, banyak orang akan menyanjungnya dan merindukannya, bahkan menyamakan dirinya dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, malam nanti, kita merayakan perayaan Kamis Putih. Satu hal yang penting dari perayaan ini adalah penegasan Yesus tentang tujuannya datang ke dunia. Penegasan itu diwujud nyatakan dalam tindakan pembasuhan kaki, tindakan seorang pelayan. Seorang pemimpin haruslah melayani. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan tujuannya ke dunia semenjak awal perutusannya. Hal ini terungkap dalam Injil yang kita dengar dalam bacaan untuk pagi ini. Yesus menerangkan maksud melayani. Pertama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, papa, menderita, hina, yang patah semangat, hancur hati, dan mereka yang gentar kepada firman-Nya. Kedua, untuk menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas. Penyembuhan ini meliputi segenap pribadi, baik jasmani maupun rohani.
Ketiga, untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis, agar mereka dapat melihat kebenaran kabar baik Allah. Keempat, untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan Allah yang sesungguhnya dari kuasa iblis, dosa, ketakutan, dan rasa bersalah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua orang yang dipenuhi Roh terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus dengan cara-cara demikian. Untuk melakukannya, kita harus menyadari sungguh-sungguh kebutuhan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa dan kuasa iblis yang dahsyat. Keadaan perbudakan kepada kejahatan, kehancuran hati, kebutaan rohani, dan penderitaan fisik. Sebagai orang Kristen yang menjadi pemimpin atau sedang dalam posisi dan jabatan penting, hendaknya menjadi wajah Kristus yang lain dalam tugasnya sebagai pelayan, bukan tukang perintah atau pesuruh. Segenap kita pun, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, harus memiliki semangat melayani daripada dilayani. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, Engkau memberi contoh dan teladan bagaimana hendaknya melayani. Kobarkanlah dalam diri kami semangat untuk selalu melayani daripada dilayani, mencintai daripada dicintai, sehingga kami memperoleh keselamatan yang Engkau janjikan. Engkau kami puji kini dan untuk sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.